Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Seperti yang kalian tahu, sebelum manga Black Clover chapter ke-349 resmi rilis, pasti sudah ada saja bocoran cerita yang beredar di jagat dunia maya. Oleh karena itu, menjadi tidak aneh kalau bakal banyak yang membuat pembahasannya, seperti yang saya lakukan kali ini. Manga Black Clover chapter ke-349 dikatakan akan mendapat judul Asta versus Sister Lily. Itu artinya kebanyakan jalan cerita yang disajikan akan menunjukkan kedua karakter ini. Dan selain itu, kalau di chapter sebelumnya kita masih belum tahu apakah Asta telah menguasai teknik Zetten dengan sempurna atau belum, akhirnya di chapter ini kita juga akan bisa mengetahuinya. Yang ternyata Asta sekarang memang telah menguasai teknik Zetten. Makanya dia dapat dengan mudah mengalahkan Yorulu hanya dengan sekali tebasan saja. Akan tetapi, meski judul dari manga Black Clover chapter ke-349 adalah Asta versus Sister Lily, bukan berarti semua kejadian di dalam alur ceritanya akan membahas mereka berdua saja. Lantaran pastinya akan ada kejadian lainnya. Salah satunya yang satu ini, yaitu dikatakannya setelah melihat Asta, Herdgris langsung berusaha untuk menyerangnya. Alasannya karena Paladin satu ini tidak ingin jika Asta kembali menghalangi rencananya seperti dulu. Itu artinya meski otaknya sudah dimanipulasi serta diberi kekuatan iblis yang telah disucikan dan membuatnya berubah menjadi Paladin oleh Lucius, ternyata ingatan masa lalu Herdgris sama sekali tidak menghilang. Buktinya dia masih mengingat kejadian saat dikalahkan oleh Asta ketika dirinya masih tergabung dalam kelompok Byakuya no Magan. Saat akan menyerang Asta, langkah Herdgris memang dihentikan terlebih dulu oleh Yosuga. Pasalnya menurut Ryuzen satu ini yang harus menjadi lawan Herdgris adalah dirinya. Dan dia juga tidak ingin jika Herdgris mengganggu pertarungan antara Asta yang tengah melawan Sister Lily. Dari informasi yang saya dapat di manga Black Clover chapter ke-349 ini dikatakan akan banyak percakapan yang diperlihatkan antara Asta dengan Sister Lily. Dan dari percakapan mereka ini akhirnya lumayan banyak informasi yang terungkap. Salah satunya adalah mengenai cara kerja manipulasi otak yang dilakukan Lucius kepada para Paladin. Yang ternyata cara kerjanya adalah Lucius membuat dirinya menjadi yang paling prioritas bagi orang-orang yang telah dia manipulasi. Jadi karena di dalam jiwa orang tersebut tertanam sebuah perintah kalau bahwasannya Lucius adalah yang harus paling diprioritaskan, makanya para Paladin sangat menghormati serta menuruti semua perintah dari Lucius tanpa ada bantahan sedikitpun. Oleh sebab itu, tidak mengherankan meski para Paladin telah dimanipulasi, ingatan masa lalunya masih tetap ada. Contohnya seperti yang terjadi pada Herdgris yang masih mengingat ketika dirinya dulu pernah dikalahkan oleh Asta. Selain terungkapnya fakta tersebut, percakapan antara Asta dengan Sister Lily ini dikatakan juga mengungkapkan sesuatu yang kalau menurut saya sangat mengejutkan. Yakni walau telah dimanipulasi oleh Lucius, ternyata Sister Lily juga sama sekali tidak ingin membunuh Asta. Namun lantaran di dalam jiwanya telah tertanam perintah jika Lucius adalah yang paling prioritas, jadinya Sister Lily harus mengesampingkan keinginannya sendiri tersebut. Makanya meski dengan terpaksa dia harus tetap membunuh Asta. Karena Lucius yang menjadi prioritas utama bagi Sister Lily menginginkan kematian Asta. Kira-kira akan sesengit apakah pertarungan yang terjadi antara Asta dengan Sister Lily? Dan bagaimanakah kira-kira cara Asta untuk menyelamatkan wanita yang menjadi cinta pertamanya itu? Penasaran bukan? Lantaran jujur saja kalau saya sangat penasaran. Dan untuk menghilangkan rasa penasaran itu, caranya adalah dengan menunggu manga Black Clover chapter ke-349 resmi rilis. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dari bocoran cerita atau spoiler manga Black Clover chapter ke-349 ini. Dan meskipun pembahasannya sangat apa adanya, saya tetap berharap kalau konten ini bisa sedikit memuaskan rasa penasaran kalian. Lalu, jika memiliki sebuah pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itulah yang bisa memberikan dukungan kepada saya supaya kedepannya bisa membuat pembahasan yang jauh lebih baik lagi daripada sekarang ini.